Konflik antara pengembang dengan pihak pemilik lahan di proyek pembangunan Ruko Taman Mas Square Kaligelang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah semakin meruncing. Hal itu terjadi setelah adanya gugatan dari pihak pengembang ke sejumlah orang yang ikut tergugat. Pihak kontraktor atas nama Muhammad Asmil Arif menggugat 3 orang terkait, yaitu Heru Fitrianto tergugat 1 selaku pemegang kuasa atas 14 unit pembangunan ruko dengan rencana anggaran biaya mencapai 5 miliar lebih, yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kaligelang, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang. Hartati tergugat 2 selaku pemilik tanah, dan Nur Hamdani tergugat 3 selaku subkontraktor yang diberi surat perjanjian kerja atau SPK oleh penggugat. Persengketaan bermula saat pengembangan Ruko Taman Mas Square yang dikuasakan kepada tergugat 1, Heru Fitrianto, oleh Hartati tergugat 2 selaku pemilik tanah. Namun karena keterbatasan pengalaman di bidang pengembangan dan konstruksi, tergugat 1 mengajak penggugat yaitu Asmil Arif untuk mengaitkan diri dalam kerjasama pembangunan ruko tersebut. Heru Fitrianto pun mempercayakan kepada Asmil Arif atas pengembangan termasuk permodalan, konsep bangunan, dan konsep pemasaran. Namun di tengah perjalanan sebelum kontrak kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan, yaitu 1 tahun yang notabene baru berjalan selama 6 bulan, ada pemutusan dan penghentian pekerjaan di lapangan dan pemutusan kerjasama secara sepihak dari tergugat 1 Heru dan tergugat 2 Hartati tanpa adanya musyawarah. Pengembangan ruko ini itu pemilik tanah ya, itu selaku tergugat 2 atas nama Hartati itu bekerja sama dengan rekan mitra bisnis saya yang menjadi tergugat 1 saya, yaitu Bapak Heru Fitrinanto. Jadi Bapak Heru Fitrinanto mendapat kuasa untuk mengembangkan ruko ini, tetapi atas keterbatasan dan pengalaman dia yang kurang dengan pengembangan, itu mengajak saya untuk ikut bekerja sama dalam hal mengembangkan ruko ini menjadi Taman Mas Square. Jadi tanah ini dulu belum apa-apa ya, masih sawah gitu dan rendah. Nah, ini awalnya itu dari konsep segala macam, termasuk permodalan awal itu dari saya selaku atas nama pribadi saya Muhammad Asmil Arif atau penggugat, itu bekerja sama dengan Bapak Heru Fitrinanto, mengikatkan diri ya, ada semua legalitas, semua ada di notaris. Tetapi di perjalanan waktu sebelum kerjasama ya, masa kerjasama ini habis itu kan 1 tahun, masih berjalan 6 bulan, itu 6 bulan 7 bulanan gitu, ada pemutusan secara sepihak. Secara sepihak ini dari pemilik tanah dengan rekan saya Heru Fitrinanto. Dari pantauan MTV Jateng di lapangan, fisik bangunan yang berdiri di tanah seluas 2.397 meter persegi ini memang terlihat cukup megah, dengan persentase hasil bangunan sudah mencapai 50% lebih. Terlihat pekerja masih mengerjakan proyek senilai 5 miliar lebih itu. Saat penggugat, kuasa hukum, dan beberapa media diminta untuk menyambangi lokasi bangunan, pertengkaran sengit pun terjadi antara pemilik tanah dan beberapa orang di lokasi saat penggugat berusaha memasang spanduk pemblokiran terhadap aktivitas pembangunan proyek tersebut. Matanya itu tidak punya uang, teman demi Tuhan kita selamat ya. Dia itu sama itu Asmil itu pengacaranya, belah sama Asmil, habis sama Asmil, gendeng sama dia, tapi tanpa sepengaduan saya yang punya ruko. Itu bohong sekali tuh. Waduh, ngampun Pak teman, aku bukan. Dikarenakan pemutusan sepihak inilah, maka Asmil Arif selaku penggugat yang merasa dirugikan oleh Heru Fitrianto dan Hartati selaku tergugat dengan nilai kerugian hingga 1 miliar 300 juta lebih, menguasakan proses hukum atas kasus tersebut kepada Ahmad Yusuf. Ketika ditemui MTV Jateng, Ahmad Yusuf sendiri memberikan keterangan bahwa kasus uang prestasi atau cedera janji yang merugikan kliennya ini termasuk dalam pasal 1313 KUHP dan pasal 1320 tentang kecakapan hukum seseorang dalam membuat perikatan atau perjanjian. Antara Heru Fitrinanto dengan Asmil Arif yang pada waktu itu mengikatkan diri, sehingga kita melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor perkara nomor 8 PDTG 2021, dan sekarang masih dalam proses persidangan dan insya Allah akan kita menangkan. Nah, kapan tak itu Pak? Rencana kapan? Ini sudah berjalan, sudah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Pemalang, dan juga kita sudah melakukan
blokir atas tanah SHM atas nama Hartati di lokasi ini di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang. Sudah ada semua, sudah kita masukkan di Pengadilan Negeri Pemalang. Suratnya sudah kita masukkan semua sebagai bukti landasan bahwa kita telah melakukan blokir atas tanah sengketa ini. Kita menyangkakan pasal wan prestasi terhadap kerjasama yang diputus kontrak di tengah perjalanan karena baru berjalan 6 bulan kemudian dianggap lalai, kemudian yang melakukan kerjasama memutus kontrak secara sepihak. Jadi kita menuntut pasal 1313 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata sebagai syarat terjadinya wan prestasi karena kita masih bekerja kemudian diputus di tengah perjalanan proyek ini masih berjalan. Kerugian di sini 1.300.000 karena mengenai gambar, set plan dan sebagainya dari urutan pertama pembuatan jembatan semua dibiayai oleh klien kami. Karena ini tidak sedikit. Pengurukan ini sekitar 40.300. Nah, dan pembuatan 2 jembatan seperti itu sampai izin sampai pemecahan sertifikat juga tanggung jawab klien kami. Sampai perizinan IMB dan sebagainya itu tanggung jawab kami dan kemudian kok di tengah jalan kita diputus. Dari gugatan yang dilayangkan Azmil Arif melalui kuasa hukumnya kepada pihak tergugat, diantaranya adalah ganti rugi pembiayaan perencanaan sebesar 5,13%, yaitu senilai Rp263.437.000. Ganti rugi terhadap jasa prestasi 27,17%, yaitu senilai Rp1.141.434.000. Kerugian material atas penghentian pekerjaan di lapangan senilai Rp300 juta. Tuntutan sita jaminan atau konservator beslak atas 7 ruko sesuai perjanjian yang ada, dan juga ganti rugi kerugian imaterial sebesar Rp200 juta karena hilangnya kepercayaan konsumen terhadap Azmil Arif selaku penggugat. Sementara ini, kasus masih bergulir di Pengadilan Negeri Pemalang, Jawa Tengah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Alan Jalal Siadi, MTV Jateng, melaporkan.